You are connected to Inspiradio. Happy listening. Inspiradio ID. Balik lagi dengan RJCC di Triple C, Konspirasi, Creepy, and Cases. Balik lagi dengan Titanic Conspiracy. Nah, dalam Titanic Conspiracy ini tadi kan udah banyak banget ya yang kita bahas soal teori-teorinya. Nah, ini ada lagi bahwa sebenarnya tenggelamnya Titanic ini udah diramal. Nah, diramal sama siapa coba? Jadi, secara kebetulan kejadian kapal tenggelam Secara kebetulan kejadian karamnya Titanic telah dikisahkan dalam sebuah buku berjudul Futility atau disebut Wreck of the Titans. Titan, gak ada S-nya. Nah, sang penulis yaitu Morgan Robertson menerbitkan buku tersebut pada tahun 1898, 14 tahun sebelum peristiwa tragis Titanic tenggelam. Ngerinya, kapal di dalam cerita tersebut bernama Titan. Hanya beda 2 huruf dari Titanic. Titanic. Nah, dalam buku tersebut dikisahkan bahwa bagian depan kapal Bagian depan kapal Titan itu menabrak gunung es pada malam hari di bulan April. Hal ini sama persis seperti waktu dan penyebab tenggelamnya Titanic, cuman beda lokasi aja ya. Kalau Titan di depan, Titanic di lambung sebelah kanannya. Di buku tersebut diceritakan bahwa Titan tenggelam sekitar 643,7 km dari Newfoundland, yaitu lokasi yang sama ketika Titanic karam. Aduh, aku merinding ya. Nah, ketika peristiwa Titanic terjadi 14 tahun setelah Futility terbit, orang langsung mengaitkan cerita dalam buku tersebut dengan kejadian tenggelamnya kapal itu. Mereka mengira bahwa penulis buku itu merupakan peramal. Namun Robertson mengaku bahwa cerita yang dibuatnya murni dibuat dengan pengetahuannya di bidang kemaritiman dan perkapalan. Dia pun menegaskan bahwa kemiripan itu murni kebetulan. Kebetulankah? Kalau menurut teman-teman gimana? Yang pertama, namanya mirip-mirip, Titan and Titanic gitu ya. Kemudian yang kedua, ceritanya si Titan ini tenggelam bulan April malam hari. So is Titanic gitu ya. Dia karamnya di bulan April di malam hari juga. Kemudian lokasinya pun juga sama, 643,7 km dari Newfoundland. Itu juga lokasinya Titanic tenggelam atau karam gitu ya. Apa karena ceritanya soal nabrak gunung es ya? Jadi ya tempatnya di situ-situ aja, daerah-daerah situ aja gitu kan. Jadi ya tempatnya mirip-mirip lah, hampir-hampir sama gitu ya. Nah, yang lain lagi, kemarin juga waktu sempat ngobrol-ngobrol dengan RJ Safe, akhirnya RJ Safe mengungkapkan suatu fakta yang sebelumnya RJ nggak tahu. Jadi akhirnya dicarilah ini ceritanya. Jadi ini juga masukan atau bantuan BLT. Masukan dari RJC. Nah, ada sebuah buku baru berjudul Good as Gold yang mengungkapkan fakta terbaru, yaitu pengemudi dan awak kapal dipercaya sebenarnya melihat gunung es tersebut, namun karena panik mereka berbalik dengan cara yang salah. Jadi Titanic itu tenggelamnya karena kesalahan dasar kemudi. Menurut buku itu, kapal punya banyak waktu untuk melewati gunung es, tapi jurumudinya panik sehingga pada saat kesalahan itu diperbaiki, maksudnya salah kemudinya diperbaiki, itu udah terlambat untuk sisi kapalnya nabrak gunung es. Jadi waktu itu ada kayak perubahan gitu ya, karena konversi dari kapal layar ke kapal uap. Jadi itu membedakan sistem kemudinya juga. Nah,
perubahannya ini berarti ada dua sistem kemudi yang berbeda dan perintah yang berbeda yang menyertainya. Nah, sejak beberapa awak kapal ini menggunakan dua sistem perintah, yaitu tiller yang kuno dan rudder yang baru gitu ya. Nah, gawatnya kedua sistem kemudi ini berlawanan satu dengan yang lain. Jadi perintah untuk belok keras ke kanan berarti memutar roda kanan di sistem tiller dan roda kiri di sistem rudder. Jadi kalau misalkan kita mau belok kanan nih, nah di sistem yang lama itu yang tiller yang kuno itu, berarti yang diputar adalah roda kanan gitu ya. Nah sedangkan di sistem yang baru yang rudder, tadi yang tiller itu berarti beloknya ke kanan kan. Nah sedangkan di rudder kalau kamu belok ke kanan kamu harus muter ke kiri, yang kiri gitu. Nah inilah yang mengakibatkan ketika petugas utamanya si William Murdoch melihat itu ada gunung es udah 2 mil nih, 2 mil jauhnya, dia ngomong ke juru kemudinya si Robert Hitchkin. Dia belokin kapalnya ke kanan, bukannya ke kiri karena dia pakai sistemnya yang lama gitu kan. Jadi pada saat si Murdoch bilang belok kiri, yang diputar sama dia adalah yang kiri. Padahal yang kiri itu dengan sistem yang baru itu berarti belok kanan. Sebenarnya dia hampir segera diberitahu untuk memperbaikinya, tapi itu udah terlambat dan sisi kanannya udah robek oleh gunung es. Sementara si Hitchkin ini kan tadi udah bikin salah tuh ya, salah belok segala macamnya. Cuman sebenarnya kesalahan ini merupakan kesalahan sederhana yang sebenarnya membunuh Titanic atau menenggelamkan Titanic adalah keputusan selanjutnya, yaitu keputusan yang diambil oleh si Bruce Ismay, salah satu pemilik Titanic dan White Star Line juga. Jadi posisinya sama-sama lah kayak JP Morgan gitu kan ya. Dia membujuk si kapten, si Edward John Smith tadi, untuk terus berlayar. Jadi si Bruce Ismay ini bilang sama si John Smith-nya, udahlah berlayar aja, kita ini perlu waktu, jadi kita nggak akan ini kok, kita nggak akan tenggelam kok, kan udah dibilang kalau misalkan 4 kompartemen pun terisi air kita itu nggak akan tenggelam, Titanic itu anti tenggelam, cuman Tuhan yang bisa menenggelamkan Titanic kan gitu kan ya sombongnya. Nah dia juga berpikiran bahwa entar nih kita telat nih sampai ke Amerikanya, entar kita harus ganti duit berapa orang lagi, reputasi perusahaan kita kayak gimana. Jadi dia nggak memperdulikan keselamatan, cuman berpikir untuk investasi dan reputasinya dia gitu kan. Nah akhirnya berlayarlah, diterusin lah si Titanic ini berlayar dari 24 knots maksimal kecepatan, digeber di 22 sampai akhirnya dia nabrak itu tadi kan. Padahal sudah banyak warning, cuman tetap aja kenapa ya sama kaptennya malah digeber di 22, padahal maksimalnya cuma 24 loh. Jadi kan sudah hampir full speed gitu kan. Nah, dipercaya beberapa orang bahwa sebenarnya Titanic itu bisa aman, dia tetap bisa mengambang kalau misalkan setelah menabrak itu dia diem, dia nggak berlayar, diem aja di situ sampai nunggu bantuan datang. Sama kayak kalau misalkan teman-teman itu kena tusuk pisau, tusuk pisau ngapain gitu ya? Misalkan kena tusuk sesuatu gitu ya. Ada sesuatu yang kena tusuk ke perut kah atau ke lengan kah atau ke dada atau gimana, maka barang yang menusuk kita, pisaunya atau tombaknya atau pasaknya itu nggak boleh dicabut, karena kalau dicabut berarti darahnya keluar, itu kita pendarahan gitu kan. Kalau misalkan dibiarin aja, dia memang dia menusuk kita, cuman dia juga sebagai kayak kedap pasti buat nahan supaya darah kita nggak keluar juga gitu kan. Dan itu sebenarnya nanti akan menyelamatkan. Nah, dipercaya sebenarnya pada saat itu si Titanic ini diem nggak jalan, itu dia akan baik-baik aja. Mungkin dia akan tetap mengapung sampai bantuannya tiba dan bukannya tenggelam jauh lebih awal dari yang seharusnya, karena begitu ngelewatin si gunung es itu, air langsung masuk, semuanya langsung masuk dan dia langsung tenggelam seperti yang kita lihat di film-film itu. Begono.
Jadi itu teori-teori yang muncul yang ada di Titanic. Ada satu lagi? Masih ada. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Inspiradio, inspirasi tanpa batas with me, RJJC. Balik lagi dengan RJJC di Triple C, Konspirasi, Creepy, and Cases when tragedy become a story and legend. Jadi kita sudah bahas dari tadi ya, konspirasi-konspirasi atau teori-teori di balik tenggelamnya si Titanic ini. Ada teori bahwa Titanic bukanlah Titanic tapi dia Olimpik. Ada teori rencana pembunuhan JP Morgan atas 3 orang milioner untuk mendirikan Federal Reserve. Ada juga teori bahwa itu merupakan ambisi JP Morgan pribadi untuk menaikkan rating banknya dia. Kemudian ada teori untuk melenyapkan si Kapten Edward John Smith yang udah nabrakin Olimpik, sekalian dibuang sama Titanicnya supaya dapat uang asuransi. Kemudian ada juga direncanakan dengan salah satunya adalah adanya SS Californian yang bisa berlayar tanpa penumpang tapi mengikuti jalur dari si Titanic ini. Kemudian ada sedikit teori-teori halu, yaitu kutukan mumi, sama ada lupakan wajah iblis yang kayaknya wajahnya krunya sendiri. Kemudian ada ramalan tenggelamnya si Titanic. Kemudian adanya kesalahan kemudi yang sebenarnya terjadi yang mengakibatkan tenggelamnya si Titanic karena si Bruce Ismay tadi minta bahwa Titanic tetap melaju meskipun sudah nabrak di gunung esnya. Nah, menurut informasi dari RJ Save, sengaja memang buku yang Good as Gold itu dirilis sekitar 100 tahun setelah si Titanic ini tenggelam, saat perusahaannya udah tutup supaya tidak mempengaruhi perusahaan sama karyawan-karyawan yang baru yang ada di situ. Nah, sebenarnya banyak hal gitu ya. Sampai akhirnya si Titanic ini menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan dunia juga gitu. Selain tadi hasil-hasil dari hasil konspirasi-konspirasi itu, cuman yang menjadi pertanyaan besar adalah Titanic dengan kapal segitu gedenya, kapal segitu mewahnya, yang dibawa orang segitu banyaknya, gimana bisa sekocinya tidak mencukupi untuk seluruh penumpang. Bahkan sekocinya itu nggak sampai separuh penumpang gitu. Jadi nggak sampai separuh, hanya cukup untuk nggak sampai separuh gitu ya. Dan ditambah lagi pada saat si Titanic ini tenggelam, sekocinya itu tidak digunakan dengan semaksimal mungkin. Jadi misalkan tuh sekoci sebenarnya muat untuk 20 orang gitu ya, itu 15 aja udah jalan, 12 bahkan 17 gitu ya, itu udah jalan. Karena mungkin orang-orangnya juga ketakutan bahwa si Titanic ini keburu tenggelam, si Titanic ini keburu pecah dan segala macamnya, sehingga penempatan orang dalam sekocinya itu juga nggak 100% benar, nggak maksimal gitu loh. Itu yang akhirnya mengakibatkan juga si para survivornya nggak bisa maksimal juga. Cuman sebenarnya tahu nggak sih kenapa alasannya sekocinya di Titanic nggak segitu banyak? Tidak sebanyak orang yang atau penumpang dan awak kapal yang diangkut oleh si Titanic ini. Sebenarnya itu cuman masalah view dan estetika. Jadi pada saat sekocinya mereka bawa sekoci sebanyak yang dibutuhkan oleh penumpang, maka tumpukan sekocinya itu akan menutupi pemandangan dari orang-orang yang di kapal itu. Jadi apa ya? Mungkin sekocinya itu tingginya ngelebihi decknya itu ya, melebihi pagarnya itu, sehingga orang-orang yang mau ngelihat pemandangan laut jadinya ngelihat sekoci. Makanya itu akhirnya sekocinya dikurangin dan akhirnya cuman nggak sampai separuh itu bisa nggak sampai separuh yang bisa diselamatkan oleh sekoci itu.
Itu sebenarnya alasannya. Lagian kan mereka ngerasanya bahwa ini Titanic, ini adalah kapal yang nggak mungkin tenggelam. Kita udah bikin semaksimal mungkin dan hanya Tuhan yang bisa menenggelamkannya. Padahal Tuhan itu yang ngecat Lombok gitu ya, yang ngecat cabe. Jadi ya Tuhan tentu aja bisa aja ngapa-ngapain juga gitu kan. Nentang banget sama Tuhan gitu. Nah, cuman bencana Titanic ini menimbulkan kemarahan publik yang luas karena sedikitnya sekoci, regulasi perkapalan yang udah kadaluarsa, dan perlakuan gak setara terhadap kelas-kelas yang berbeda di kapal tersebut. Cuman kalau masalah kelas kayaknya ya emang harus dibedakan ya. Secara masa first class mau disamakan dengan kelasnya imigran? Kan bayarnya beda. Jadi perlakuannya juga harus beda dong. Atau aku yang terlalu kapitalis. Jadi pokoknya itu menjadikan kemarahan publik dan mereka akhirnya berdemo lah istilahnya gitu ya. Nah, penyelidikan dilaksanakan setelah bencana yang berujung pada perubahan regulasi maritim dan mendorong pembentukannya SOLAS. SOLAS ini kayak konvensi internasional untuk perlindungan passenger di kapal gitu. Jadi perlindungan untuk para penumpang kapal itu masuknya di SOLAS ini yang dibikin pada tahun 1914 yang masih mengatur keselamatan maritim sampai dengan hari ini. SOLAS ini sendiri sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 17 Desember tahun 1980. Kenapa lama banget ya? Cuman ya mungkin kan kalau misalkan kita udah meratifikasi kok SOLAS ini, berarti kita harus menyediakan sistem keamanan sesuai dengan konvensi itu kan. Jadi mungkin ya kita harus membenahi dulu kapal-kapal kita, baru kita bisa meratifikasi untuk menjadikan SOLAS ini sebagai salah satu aturan di negara kita ini. Sudah sampai di sini? Belum, ada satu lagi nih. Satu lagi yang ditunggu aja ya setelah beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.